Halo, kembali lagi di Autonet Max dengan Audi, dan di samping gue ini adalah Hyundai Creta Pro Max. Bukan Pro Max. Ini adalah Hyundai Tucson. Tucson yang baru, Tucson generasi keempat. Tapi kenapa mukanya kayak kereta? Ada sedikit cerita ya. Jadi sebenarnya desain yang disebut dengan Dynamic Parametric ini adanya di Hyundai Tucson dulu, baru diadopsi sama si Hyundai Creta yang diluncurin di Indonesia. Ini udah keluar dari tahun 2020, Creta baru keluar di Indonesia tahun 2021. Jadi memang ini desain orisinalnya si Tucson. Dan generasi keempat ini nggak cuma desainnya yang kayak gini, dia banyak detail-detail yang menarik. Penasaran? Cek terus video ini. Sebelum kita bahas eksteriornya, kita langsung bahas engine-nya sendiri. Karena belakangan ini Hyundai lagi demen banget pakai hybrid-hybridan ya. Dan nggak terkecuali juga dengan si Tucson baru ini. Tucson baru ini dilengkapi dengan mesin 1,6 turbo hybrid, powernya 235 PS, torsinya 367 Nm. Mantep ya, bener-bener mantep banget torsinya. Tapi buat kalian yang nggak suka hybrid, dia juga ada mesin 2000 cc, powernya sekitar 156 PS, torsinya sekitar 192 Nm. Nah, kalau dia lagi demen main hybrid gini, moga-moga ya, hybridnya nanti dipasang juga di LMPV-nya dia. Jadi nggak ya? Kita lihat aja nanti. Sedikit soal si parametric dynamic desainnya ini. Jadi dia lampunya tuh hidden ya. Jadi kalau kayak si kereta ya. Tapi baik lagi kalau yang si di Tucson ini tuh apa ya? Bener-bener kelihatan kayak grill. Ini sama-sama mengkilatnya. Tapi kalau dinyalain, nih nyalain nih. Tuh, kalau dinyalain langsung dia kelihatan bening, langsung kelihatan kayak LED DRL-nya gitu loh. Bener-bener keren banget dan bikin mukanya tuh jadi clean. Lampu utamanya tetap di sebelah bawah sini. Dan bedanya kalau dibandingin versi Eropa, kalau versi kita ini dikasih kayak warna abu-abu gelap gitu loh. Jadi nggak terlalu kelihatan ada kumisnya gitu. Cuman sayangnya kenapa yang di Indonesia nggak masuk yang N-Line. Yang N-Line-nya keren, lebih agresif ininya bumper bawahnya. Tapi ya ini udah lebih dari cukup dan gue bilang ini lumayan keren sih buat si Tucson baru ini. Ya, di bagian sampingnya, sebelum kita bagian samping sini, kita bahas sedikit soal pelek dan rodanya. Rodanya sendiri dia pakai ukuran 19 inci peleknya. Gila ya, gede banget. Bannya sendiri dia pakai ukuran 235 55 profilnya. Secara keseluruhan desainnya kayak Tomahawk gitu loh tuh. Aksen-aksennya kayak kampak Indian kuno gitu, tapi overall desainnya cocok sama aksen-aksen garisnya yang patah-patah. Nih, kalau kita lihat lagi ya, gue jujur ya, pribadi, gue demen depan, gue demen belakangnya, tapi gue gak demen sampingnya. Kenapa? Kalau menurut gue sampingnya nih terlalu banyak garis yang nabrak. Ini garis, nabrak, garis. Sekilas mirip kayak si Kona. Jadi dia banyak garis-garis yang saling tumpang tindih, saling nabrak-nabrak. Kalau kalian bandingin ini dengan desain sebelum ini, generasi ketiganya, apa ya, fluidic sculpture ya namanya, itu kayak lebih smooth, lebih elegan. Ini kayak pengen kelihatan beda banget. Ada yang suka, ada yang enggak. Gue sih jujur aja nggak terlalu suka. Tapi ada sedikit aksen menarik yang mengingatkan gue sama generasi ketiga atau generasi keduanya yang zaman-zamannya waktu Peter Schreier baru pindah ke Kia Hyundai. Ini nih, garis ininya nih, pilar C-nya ini mirip sama Tucson generasi kedua atau generasi ketiga. Cuman dia pinternya sekarang dia nambah aksen lagi di sini. Ini kayak satin aluminium gitu, bagus, nggak norak, kelihatannya wah gitu loh. Kelihatannya kalau dipegang dan dilihat itu kelihatannya wah banget. Dan ada aksen lagi di sini menyambung ke kaca bagian belakangnya. Overall jadi kelihatan lebih manis lah dibandingin di bagian bawahnya. Nah, di bagian belakangnya yang lumayan gue demen jujur aja. Kenapa dia sekarang pakai satu LED bar dari kanan ke kiri, ini nyambung, dan di sini kayak ada aksen-aksen kayak taring. Jadi kayak agak-agak kayak Peugeot gitu ya. Dan uniknya lagi nih Mika, tapi sama dia dikasih kayak aksen-aksen segitiga gini, jadi kelihatan kayak ada aksen lagi lah di situnya. Dan menariknya lagi, logo Hyundai-nya sama dia nggak ditaruh emblem di sini, tapi dia taruh di balik kacanya. Ganti kacanya pasti mahal nih, harus ada logo Hyundai-nya. Tapi gara-gara logo Hyundai-nya di sini, wipernya pindah ke atas ala-ala Range Rover lah. Jadi clean, sininya nggak kelihatan wiper sama sekali karena wipernya ngumpet di balik sini. Dan gue demennya lagi, kalau Hyundai, dia naruh emblemnya cuman Tucson hybrid. Gak ada emblem-emblem kayak Astra, Daihatsu, ADS, apalah whatever, 40 tahun, ya udahlah. Jadi lebih clean. Sekarang kita lihat bagasinya. Tentu saja sudah elektrik, mobil kelas segini harusnya elektrik lah. Elektrik bukannya nggak cepet-cepet banget. Lega yang 400 literan lebih kalau nggak salah, ini bisa rata depannya tapi bisa diturunin dikit tapi nggak sampai flat-flat banget, tapi lumayan. Dan surprise, ini kan hybrid. Dia masih ada ban cadangan yang ukurannya space saver ya, lebih kecil ya. Biasanya nih ruangan ini udah dijadiin baterai semua, dan pertanyaannya adalah baterainya ditaruh di mana? Baterainya ternyata ditaruh di bagian
tengah di bawah kursi baris kedua. Kita lihat yuk ke dalamnya. Ya, ini baris keduanya si Tucson generasi keempat, dan seperti tadi gue bilang di sini kayak ada lubang kecil nih buat kayak akses ke baterainya di bawah sini, dan kursinya sendiri yang gue demen, Tucson itu selalu ngasih kursi kayak gini. Tuh. Dia bisa recline, dan recline-nya lumayan banget, bisa sampai tiduran banget, bisa sampai tegak bang. Bener-bener pas banget. Di luar itu dia masih ada armrest, cup holder, USB-C 2 biji di sini, ventilasi AC. Di sebelah kiri kursinya bisa kalian majuin atau mundurin tuh. Jadi ada pengaturan dari baris keduanya. Khusus buat eksekutif ya. Cuman ada cumannya nih yang gue sayangkan adalah bahan kursinya menurut gue nggak halus-halus banget. Dia full leather, tapi kayak agak keras, agak kaku gitu loh. Biarpun desainnya udah cukup sporty. Dan ini baris pertamanya dari si Tucson generasi keempat, dan kursinya udah tuh maju sendiri, jadi udah apa namanya auto entry lah, ibaratnya dia mundur sendiri kalau kalian buka pintu, kalau kalian tutup pintunya dia akan nyesuaiin dengan posisi duduk kalian yang terakhir. Dan kursi ini juga sudah memori, kalian bisa akses memorinya dari sini, pengaturannya kalian bisa atur dari sini, termasuk lambar supportnya kalian bisa atur elektrik, semuanya full elektrik gitu. Cakep, benar-benar cakep. Kita langsung lihat dari bagian dashboardnya dulu. Dashboardnya dulu, dari setirnya dulu deh ya. Setirnya pengaturannya tentu saja tilt dan teleskopik lah. Kebangetan mobil level segini nggak ada tilt teleskopik. Dan gue mau bahas hal lucu nih, sedikit. Logo Hyundai-nya mana ya? Ternyata nggak ada. Jadi kayak udah dari Ioniq 5, logo Hyundai itu udah nggak ada dan digantikan 4 titik. 4 titik ini adalah kode Morse untuk huruf, bener, bukan T, H lah. Masa T? Ini kode Morse untuk huruf H, jadi digantikan sama ini. Keren ya, bener-bener niat banget. Setirnya sayangnya nggak terlalu flat bottom, cuman lebih futuristik sekarang. Kontrol-kontrol ada di sini semua. Fitur-fitur kayak adaptive cruise controlnya kalian bisa akses dari sini. Pengaturan layarnya juga kalian bisa akses dari sini. Di sini seperti biasa, pengaturan auto, lampu, dan wiper segala macam dari sini. Dan ini nih, ada satu hal lagi. Untuk versi yang hybrid ini, tuas transmisinya dipindahin ke sini, dan tuas transmisinya sudah shift by wire. Jadi kalian tinggal naikin turunin aja ala-ala mobil-mobil Eropa. Keren ya. Oke, ini kuncinya huruf H ya. Hanya masih miring karena dia ngejar rekor penjualan. Yang hanya tegak, rekor penjualannya lebih bagus karena punya Brio. Alah, dipertegas lagi. Udah, gue taruh dulu. Kita nyalain. Layarnya gede, 12,3 inci kali 2 layar. Ini kalau dipencet sekali lagi, tuh instrumen clusternya langsung kelihatan. Di sini ada kilometernya, di sini ada baterainya, segala macam, current trip. Kalian bisa kontrol dari sini, kalian bisa rubah-rubah juga dari sini, mode-nya kalian bisa rubah. Terus di sini juga layar lagi, kayaknya basicnya Android gitu. Soalnya kalau ngeliat ada home-nya gitu tuh. Ini kalian bisa atur-atur juga, ada setup, ada hybridnya, ada phone, Android Auto, Apple CarPlay segala macam udah siap di sini. Oke, dan overall desainnya biarpun nggak sampai wah-wah banget ya, tapi menurut gua dia malah tampil minimalis. Jadi aksen-aksennya di sini minimalis. Dia kasih kayak aksen-aksen, ada soft touch di sini kayak ada bahan-bahan fabriknya buat naruh barang-barang. Kisi-kisi AC-nya juga bagus, rapi. Di sini juga kontrol AC-nya juga masih ada tombol-tombol digital. Ya, nggak semua orang suka tombol di layar untuk AC. Dia masih ada bisa dikontrol dari sini, dan tombol AC-nya khusus di sini dia pakai model haptik tuh. Biarpun sebenarnya menurut gue ya, model haptik gini nggak beda sama nyusahinnya sama kalau baca di layar. Tapi paling kagak untuk suhunya ini tuh kalian masih bisa putar pakai knob. Oh ya, AC-nya sudah dual zone, kanan dan kiri bisa beda. Untuk safety-nya sendiri dia sudah lengkap. Hyundai Smart Sense-nya sudah lengkap di sini. Lane keeping, lane departure warning-nya, forward collision assist-nya, blind spot yang kalau kalian tekan sini langsung kelihatan sebelah kirinya, kalau kalian sebelah sini kelihatan lagi sebelah kanannya juga sudah ada. Jadi intinya mobilnya sudah cukup safety untuk standar saat ini. Oke, sekarang kita pindah sedikit ke bagian bawahnya. Di sini ada USB-C 2 biji, dan ini bisa kalian atur ya. Jadi kalau kalian mau konekin USB-C-nya sebagai kabel data gitu kan, mau konekin Android Auto, Apple CarPlay-nya, kalian bisa pencet jadi kuning. Kalau kalian ngecas doang, kalian bisa jadiin putih di sini. Dan di sini ada tambahannya, dan juga ada 12 volt 180 watt yang kalian pencet gitu kebuka. Nih, sebenarnya sih lebay tapi keren kalau menurut gua, karena jadi depan mainin beginian. Kuat gak ya?
kuat sih harusnya. Udah, aku pindah sini. Bagian sininya ada apa namanya? Ada center konsolnya lagi buat naruh-naruh barang. Dan bagian atasnya udah nggak ada tuas transmisi karena pindah ke sini, yang seperti tadi gue bilang. Cuman di sini ada sensor parkir dan kamera 360. Jadi kalau kalian mencet di sini langsung kelihatan 360-nya dan mobilnya langsung ilustrasinya terlihat di sini. Dan ilustrasi mobilnya benar-benar Hyundai. Kalau kemarin gue nge-review mobilnya MPV, ilustrasinya sedan. Ini enggak, ini Hyundai, bener. Di sini juga ada hill descent control, auto hold, dan ada drive mode. Bisa diatur my drive, jadi kalian bisa setting sendiri, sport dan eco. Lumayan juga ya. Ke belakang dikit, ada wireless charging di sebelah sini, cup holder, dan di sini juga masih ada console box buat naruh macam-macam. Sebelum kita pindah ke bagian atasnya, kalau dilihat speakernya sendiri kurang lebih ada 7 ya. Ada 1, 2, ada center speaker, 3, 4. Di belakang juga ada 2 lagi, total 7, dan dia sudah pakai Bose. Ya. Kita lihat ke bagian atasnya. Bagian atasnya ternyata tidak ada BlueLink. Jadi versi yang kita lihat kali ini dia masih CBU, jadi dia tidak dilengkapi dengan sistem BlueLink. Dan di atas ini kalian lagi-lagi bisa nemukan panoramic sunroof yang gede sampai ke baris keduanya. Depannya sunroof, belakangnya cuma glass roof. Dan ini bisa ditutup dengan elektronik seperti ini. Itu kira-kira si Tucson generasi keempat. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulan yang kurangnya dari mobil ini apa? Kurangnya belum ada harganya. Pas kalian lihat video ini, videonya udah lewat embargonya dan harganya tinggal editor tambahin ya di bawah ya harganya berapa. Oke, balik lagi. Ini adalah Tucson generasi keempat. Jadi setelah sekian lama Tucson absen dari pasar Indonesia, generasi keempat ini membawa suatu penyegaran yang menyenangkan lah ya. Dia tetap punya aksen-aksen detail-detail khas Tucson. Pilar C-nya, ada recline seat-nya, tapi juga dia sekarang dilengkapi dengan fitur-fitur modern khas-khas mobil Hyundai. Safety-nya udah lengkap, pakai layar 12,3 inci double, curve lagi. Bikin dia tuh jadi bener-bener kayak value for money banget. Tapi baik lagi ya, kita harus coba mobil ini rasanya seperti apa, refinement-nya seperti apa. Moga-moga nanti kita bisa pinjam dari Hyundai Indonesia. Oke, thank you udah nonton. Sekian review kali ini. Kalau kalian suka video ini, klik like, tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Auto9 Max. Subscribe kalau kalian belum subscribe. Audi sign off. Thank you, bye-bye.